Iya. Ini menjadi tolong. Kelurahan Murni yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Al-Ustaz Haji Supriyadi SPUI, yang saya hormati Ketua Forum RT Kelurahan Murni sekaligus seluruh Ketua RT di lingkungan Kelurahan Murni dan Solok Sudin. Kemudian yang saya hormati segenap imam sekaligus pengurus dan jamaah Masjid Langgar baik di Kelurahan Murni, Solok Sudin dan Kelurahan Murni. Alhamdulillah hadir dari Masjid Darul Ulum, Masjid Al-Ittihad Simpang Pule, Langgar Darul Ittihad, Masjid Nur Hasanah, Langgar Ahmadi, Langgar Akbar, hadir juga dari Masjid Jami Ar-Rahman, Kampung Baru, Kelurahan Teluk, dari Masjid Al-Mustaqim, Pulau Pandan. Alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan tadi. Seterusnya ibu bapak hadirin yang berbahagia, sudah panas bu? Ya berkipas merah. Biasanya dingin lah, karena di atas terbuka, ya, kemudian uap. Bersabar, mudah-mudahan hadirnya kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya selaku pengurus DKM Masjid Baitur Rahman sekaligus mewakili dari rekan-rekan pelaksana PHBI mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama undangan yang hadir, ibu bapak, para masyarakat, para jamaah yang sudah membantu, memikirkan, berperan untuk kelangsungan acara kita pada malam hari ini. Yakinlah apa yang kita lakukan ini insya Allah dibalas oleh Allah, diberikan pahala yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kami sampaikan bahwa masjid kita ini insya Allah terus mengadakan pembangunan fisik maupun non fisik. Fisik kita sudah selesai, maka saatnya kita memulai membangun non fisik. Maka di masjid ini kita adakan kajian setiap malam Rabu, kemudian maghrib bisa mengaji, malam Sabtu dan malam Senin maghrib bisa anak-anak terus mengaji. Alhamdulillah, maka kita tampilkan anak-anak kita Pak Lurah. Nah inilah generasi itu, mun kita nilai tua lah maghrib, tinggal awal lagi kan. Kalau tidak kita siapkan, nah kita khawatir masjid kita sepi. Maka remaja, anak-anak, Masjid Baitur Rahman terus kita berdayakan. MC kita dari remaja, yang ngaji tadi remaja, sari tilawah anak-anak, PAMI, banyak Pak. Nah itu piala kanan kiri kita itu selama kegiatan yang kita ikuti. Itu kebanyakan cabang memandikan jenazah. Nah siaplah Bapak Ibu dulu mandikan. Anak itu lagi sok. Di samping cabang Asmaul Husna juga tampil kemarin. Alhamdulillah juara 1, juara 2, 1, 2 dan seterusnya. Ibu-ibu bapak sekalian, maka malam hari ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita gelar acara ini, mendengarkan tausiah nanti yang akan disampaikan guru kita
Ustaz Haji Supriyadi SPDI. Kita juga akan melihat bagaimana sirah nabawiyah itu. Nanti akan disampaikan anak kita yang menceritakan Rasulullah dari lahir sampai mati, sampai meninggal. Maka mohon bersabar untuk mengikuti karena cukup panjang. Nah, inilah memang Maulid itu yang menceritakan bagaimana baginda Rasulullah SAW lahir, berjuang sampai pada akhirnya dijemput oleh Allah SWT. Dan karena itu terakhir doa kita bersama, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan pada kita semua yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan bersama kita Ustaz Supriyadi SPDI, yang kita hormati ketua masjid serta pengurus masjid Baitul Rahman, dan yang saya hormati para masjid yang hadir, yaitu dari Kelurahan Murni, Kelurahan Sipin, serta dari Kelurahan Murni. Terus yang saya hormati Bapak Ketua Forum RT Kelurahan Murni beserta Bapak Ibu RT yang hadir, yaitu dari Kelurahan Murni, Kalau Sipin. Serta yang saya hormati tuan-tuan guru, alim ulama, para remaja, tokoh masyarakat, serta bapak ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah serta nikmatnya bagi kami bersabar, dapat peluang kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bernasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan bin Ud sampailah kan ada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah 500 tahun tergajah 23 April 571 Masehi. Mekah Arab Saudi dari pasangan yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal saat usianya 2 bulan di kandungan. Pada saat lahir Nabi Muhammad pertama kali disusui oleh Suwaibah budak Abu Lahab, kemudian disusui Halimah Sa'diyah. Ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal saat usia 6 tahun pulang dari ziarah di Yathrib, Madinah, meninggal di daerah yang bernama Abwa. Pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Abu Thalib pun menjaga paman yang paling membela agama Islam. Pada saat itu, pada saat kecil Nabi Muhammad SAW mengembalakan domba-domba orang-orang Quraisy. Pada saat remaja Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid berupa mahar 300 ekor unta betina. Pada usia ke-30 tahun Nabi Muhammad mempersatukan bangsa. Pada saat itu Ka'bah sedang direnovasi dan pada saat itu tinggal saat peletakan batu Hajar Aswad. Pada saat itu kaum Quraisy terselisih, maka ditunjuk ketua yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Kemudian Abu Umayyah berkata, siapa saja yang melewati
gerbang Bani Saibah, maka nak kecil, nak tua, nak besar, dialah yang harus meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Pada saat itu Nabi Muhammad memasuki. Kemudian orang Quraisy berkata, kami setuju dia Al-Amin Muhammad, kami setuju dia Muhammad Al-Amin yang jujur. Pada saat itu Nabi Muhammad meminta sehelai kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Kemudian setiap utusan kepala suku pada saat itu memegang sisi-sisi Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad dengan tangannya yang suci meletakkan kembali Hajar Aswad kepada tempatnya. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan risalah di Gua Hira Jabal Nur. Pada saat itu turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad pun turun dari Gua Hira. Nabi Muhammad pun keringat dingin dan di perjalanan mau ke rumah. Pada saat itu Jibril datang, kemudian berkata, aku Jibril, kau adalah utusan Allah. Aku Jibril, kau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Muhammad sampai di rumah dan diselimuti oleh istri Khadijah binti Khuwailid pada saat itu. Setelah kemudian Khadijah pun menanyai apa permasalahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menceritakan malam di Gua Hira tersebut. Kemudian Khadijah berkata, besok kita akan menemui Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah. Maka mereka pun menemui Waraqah bin Naufal yang merupakan penganut agama Kristen yang khatam dengan Injil. Dia kemudian pergi ke rumah Waraqah dan menceritakan tadi malam. Kemudian Waraqah berkata, kalau adalah nabi yang disebut dalam kitab Injil, kalau ada nabi terakhir, aku mengimaninya. Tapi sayang Waraqah meninggal sebelum Nabi Muhammad berdakwah, tapi Waraqah sudah masuk Islam. Maka pada saat itu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Masuklah Islam Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Maka 11 orang itu disebut Asbamikul Awadun pada saat itu. Kemudian turunlah surat Al-Mudaththir. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh untuk pada saat itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad pun pergi ke Bukit Sofa dan berkata, wahai orang-orang berkumpullah, wahai orang-orang berkumpullah. Maka saat itu kaum Quraisy pun berkumpul dan Nabi Muhammad berkhutbah pada saat itu, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya kalau di belakang ini saya bilang ada tentara yang menyerang kita? Pada saat itu orang Quraisy serempak berkata, kami setuju kalau Al-Amin kau adalah jujur. Pada saat itu kalau Al-Amin kami percaya pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apakah kalau saya bilang masuklah Islam dan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kalian mau? Pada saat itu kaum Quraisy pun kemudian terdiam dan datanglah bunyi Abu Lahab, celakalah keponakanku. Maka pada saat itu turunlah surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad pun mulai mendapatkan cacian maki dan lemparan batu dan lemparan kotoran unta saat Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Pada saat itu dilemparinya, kemudian banyak lagi setelah itu. Kemudian pada saat itu masuklah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada saat itu Hamzah masuk disebabkan pada saat itu Nabi Muhammad bertemu Abu Jahal di jalan. Kemudian Abu Jahal pun menghina Nabi Muhammad dengan cacian yang paling menyedihkan dan paling perih pada saat itu, dan melempari batu ke wajah Nabi Muhammad sehingga berdarah. Maka pada saat itu cuma dilihati oleh seorang budak pada saat itu. Maka Nabi Muhammad pun diam saja dan pergi dari tempat itu. Kemudian budak itu pun keliling Mekah, apakah kau tidak hibah dengan Muhammad yang dipukuli Abu Jahal pada saat itu? Maka pada saat itu tidak ada, apalagi ini adalah budak pada saat itu. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah habis dari berburu. Dia pun berkata, wahai Hamzah, keponakanku telah dicaci maki oleh Abul Hakam. Pada saat itu orang Quraisy berkata Abul Hakam, Abu Jahal itu, karena bapak kebijaksanaan pada saat itu, padahal tidak ada kebijaksanaannya. Kemudian Hamzah pun pergi ke Darun Nadwa dan memukul Abu Jahal dengan
Abu Jahal pada saat itu berdarah. Kemudian Hamzah berkata, apa kau mau mencaci maki Muhammad sedangkan aku di dalam agamanya? Pada saat itu Hamzah belum masuk Islam. Pada saat itu orang Quraisy pun terkejut. Kemudian Hamzah pergi. Kemudian Hamzah merenungi pada saat itu kata-katanya. Hamzah pada saat itu adanya kalau orang bilang di depan kerumunan, kemudian dia berkata, itu bukan, aku belum masuk Islam. Pada saat itu menarik kata-katanya itu aib pada saat itu. Maka Hamzah berdoa supaya dikuatkan, apakah ini agama Muhammad ini benar, maka kuatkanlah, kalau tidak baik maka jauhkan. Ternyata Hamzah masuk Islam. Kemudian masuk Islamlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk Islam karena melihat banyak kali kaum Quraisy ini terpecah belah. Umar pun pergi mencari Nabi Muhammad sambil memegang pedang pada saat itu yang terhunus. Kemudian di jalan Umar bin Khattab ketemu Nu'aim bin Abdullah. Pada saat itu Nu'aim berkata, kamu kemana Umar? Aku mau membunuh Muhammad. Kemudian Nu'aim berkata, kamu mau membunuh Muhammad, nanti Bani Hashim dan Bani Muthalib akan memerangi kamu. Kemudian Umar bin Khattab, biar saya saja. Kemudian Nu'aim ini mencari akal untuk tidak Umar ini pergi ke Rasulullah untuk membunuhnya. Maka Nu'aim berkata, kamu mengetahui wahai Umar kalau adikmu dan sepupumu telah masuk Islam, yaitu Fatimah bin Khattab dan Sa'id bin Zaid bin Amr telah masuk Islam. Umar pun langsung pergi ke rumah Fatimah. Di rumah Fatimah ada sahabat bin Al-Arad yang sedang membacakan surat Thaha pada saat itu. Kemudian melihat langkah kaki Umar, Khobatun disembunyikan di dalam kamar. Fatimah pun membuka pintu, kemudian berkata, kenapa wahai Umar kamu datang? Tadi aku mendengar surat Muhammad pada saat itu. Apakah kau sudah masuk Islam? Belum. Kemudian saya pun mendatangi Umar sambil memegang pundaknya dan berkata, ya Umar, kami sudah masuk Islam, apakah masuk Islam juga? Kemudian Umar langsung bertinju dengan Sa'id bin Zaid. Kemudian Fatimah pada saat itu berkata, sudahlah wahai Umar, aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah jelas itu wahai Abdullah Rasulullah? Kemudian Umar terkejut pada saat itu karena adiknya ini tidak pernah memetak kakaknya Umar pada saat itu. Maka Umar pun berpikir, agama apa ini? Kemudian Umar pun berkata, apa yang dibacakan? Aku melihatnya. Kemudian dibaca Umar surat Thaha. Kemudian maka pada saat itu terkentutlah pintu hidayah Umar bin Khattab. Khobatun keluar dari persembunyian dan berkata, berarti Umar inilah yang benar didoakan Rasulullah. Pada saat itu sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini oleh dua orang, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab pun ditunjukkanlah Nabi Muhammad sedang di rumah Darul Arqam. Pada situ rumah Arqam bin Abi Arqam. Pada saat itu di daerah Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad pun pergi ke situ. Kemudian Hamzah pada saat itu dimasukkan ke kamar supaya tidak berbala dengan Umar. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, wahai Umar, apakah kamu tidak menerima hidayah ini? Wahai Umar, apakah kau tidak menerima hidayah ini? Kemudian Umar pun terduduk dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian pada saat itu orang yang di dalam Darul Nadwa ini bertakbir Allahu Akbar sampai takbirannya ini terdengar oleh Ka'bah sampai ke Ka'bah. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad supaya bubar, pada situ nanti ada kaum Quraisy datang ke sini. Kemudian Umar bin Khattab setelah masuk Islam, dia pergi ke rumah Abu Jahal dan ketuk pintu rumah Abu Jahal. Kemudian berkata, kenapa wahai kawanku? Pada saat itu, wahai Abu Jahal, apakah kau mau tahu berita apa itu? Aku telah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kamu membunuh Muhammad, maka langkailah jenazahku. Pada saat itu Abu Jahal pun langsung menutup pintunya dengan keras dan berkata, tabahlah kau, celakalah wahai Umar. Maka Umar bin Khattab pun pergi pada saat itu menemui seorang, yaitu seperti televisinya Quraisy
saat itu dia pun berkata, wahai Umar, aku tahu. Pada saat itu berita, apa wahai Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu Umar pun berkata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Umar bin Khattab telah menjadi orang Sadia, pada situ telah masuk Islam. Pada saat itu orang pun menanyakan, maka pada saat itu Umar pun berkata, tidak, aku tidak meninggalkan, tapi aku berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka pada saat itu Umar dan Quraisy ini pun maka pada saat itu mengembuki Umar pada saat itu sampai 3 hari 3 malam kemudian kaum Quraisy pun sia-sia. Setelah masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab, maka kaum muslimin pun bisalah sholat di daerah Ka'bah pada saat itu. Kemudian pada saat itu terjadilah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib pada saat itu. Maka diboikotlah pada saat itu. Bani Hashim dan Bani Muthalib pun pergi ke daerah pinggiran Mekah. Mereka tidak ada makanan selain itu adalah ranting dan dedaunan dan air pada saat itu. Maka pada saat itu adalah orang yang bernama Amr bin Hisham al-Amri. Pada saat itu ibah melihat kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib ini untuk ibah pada saat itu. Maka ia pun mengumpuli Zuhair bin Abi Umayyah yang merupakan anak Abu Umayyah dan merupakan masih sepupu Nabi Muhammad karena ibunya bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Kemudian mengikuti lagi Mut'im bin Adi, kemudian Zam'ah bin Aswad, kemudian Abu Bakar bin Hisham al-Asadiyah. Pada saat itu mereka pun pada saat itu Zuhair duluan. Kemudian Zuhair memakai baju kebangsaan kebesarannya dan tawaf di Ka'bah. Dia berkata pada saat itu, wahai orang-orang Quraisy, apa kamu tak ibah melihat Bani Hashim dan Bani Muthalib pada saat itu yang tidak kemakanan? Pada saat itu Abu Jahal pun datang dan mencela Zuhair. Kemudian datanglah pada saat itu Mut'im bin Adi, Hisham dan kawan-kawannya. Kemudian pada saat itu sedang cekcok di Ka'bah, Abu Thalib pun datang dan berkata, keponakanku Muhammad mengatakan kalau suratnya boikotan itu sudah dimakan raya. Maka pada saat itu kaum Quraisy pun masuk ke Ka'bah dan ternyata benar pada saat itu tinggal tulisan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka selesailah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, meninggallah Abu Thalib paman Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan kafir. Tak lama setelah itu menyusullah Khadijah binti Khuwailid. Maka pada saat itu tahun disebut dengan tahun kesedihan. Maka Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan peristiwa yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian maka di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu tak lama kemudian datanglah dari kaum Yathrib Madinah pada saat itu kaum Ansar dan Khazraj pada saat itu, karena kaum Khazraj dan Aus ini sering bertengkar pada saat itu. Mereka mau mencari solusi minta bantuan oleh kaum Quraisy pada saat itu. Tapi kaum Quraisy kewalahan karena sedang mengurusi untuk bagaimana membunuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun memiliki kesempatan dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Ia pun pergi ke daerah Aqabah. Maka pada saat itu kaum Khazraj dan Aus ini pun masuk Islam dan terjadilah perjanjian pada saat itu, pembaiatan Aqabah pada saat itu. Setelah itu pada saat itu isi dari situ tuh untuk membela Nabi Muhammad seperti harta, anak dan istrinya. Pada saat itu maka orang Khazraj pun berkata, kirimlah seseorang untuk menjadi dai pada saat itu. Maka dikirimlah oleh Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah pada saat itu maka pada saat itu masuklah semua kaum Madinah, kaum Yathrib pada saat itu. Kemudian para sahabat pun sedikit demi sedikit mulai hijrah pada saat itu, tapi Nabi Muhammad belum hijrah karena belum mendapatkan perintah hijrah. Kemudian pada saat itu tinggallah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Jahal yang melihat ini dan kaum Quraisy pun pada saat itu berkata, ini kesempatan bagus, marilah kita membunuh Muhammad. Maka mereka pun membunuh Nabi Muhammad, mengelilingi rumah Nabi Muhammad.
Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah hijrah pada saat itu akhirnya. Kemudian pada saat itu yang tidur di kasur Nabi Muhammad adalah Ali bin Abu Thalib. Maka pada saat itu kemudian Allah pun menguatkan Nabi Muhammad dan berkata, lemparilah pasir. Pada saat itu Nabi pun melempari pasir sampai membaca surat Yasin. Kemudian pergi ke rumah Abu Bakar dan melanjuti bukan ke arah utara, yaitu mengarah ke arah selatan, yaitu ke Gunung Buasur. Pada saat itu mereka pun menginap beberapa hari. Setelah pagi ternyata mereka ketiduran pada saat itu. Maka Abu Jahal dan kawannya ini masuk ke rumahnya. Pada saat itu pada saat itu Ali bin Abi Thalib hampir saja mau dibunuh pada saat itu. Kemudian pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu dibukalah oleh putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Abu Jahal berkata, di mana ayahmu dan Muhammad? Saya tidak tahu, Kak. Saya tidur pada saat itu malam itu. Padahal Asma ini mengetahui. Kemudian Abu Jahal pun menamparnya sampai ke darah Asma. Kemudian Abdullah sama Quraisy berkata, mungkin dia tidak tahu mengapa pergi. Maka itu pergilah. Pada saat itu Abu Jahal berkata, menemukan Muhammad mendapatkan 100 ekor unta pada saat itu. Maka pada saat itu banyaklah orang untuk mencari Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian pada saat itu setelah beberapa hari di Buasur, Nabi Muhammad pun pergilah ke arah Madinah pada saat itu. Mereka pun pun tidak bisa berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun singgah di Kuba, kemudian tinggal berapa hari dan mendirikan Masjid Kuba. Setelah mendirikan Masjid Kuba berapa hari kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Di setengah perjalanan ternyata hari Jumat dan sholat Jumat. Maka Nabi Muhammad pun sholat. Kemudian sekarang sudah berdiri yaitu Masjid Jumat pada saat itu. Maka Nabi Muhammad pun masuk ke Madinah. Setelah di Madinah, Nabi Muhammad pun mulai pada saat itu membuat Masjid Nabawi pada saat itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengganti nama kota yang bernama Yathrib yaitu Dosa menjadi Madinah pada saat itu kota. Kemudian Nabi Muhammad pun mulai mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Muhajirin adalah kaum pada saat itu berpergian. Pada situ Ansar adalah artinya penolong. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Quraisy bin Zaid bin Abi Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, kemudian Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang yang kaya. Kemudian Sa'ad berkata, wahai saudaraku Abdurrahman, aku memiliki banyak harta. Aku adalah orang kaya di kota Madinah ini. Kalau kau merumah, ambillah satu. Kemudian aku punya 2 kebun, ambillah satu. Aku punya harta, ambillah sebagian. Aku mempunyai 2 istri. Kalau kau mau salah satunya akan kuceraikan, maka nikahilah istri tersebut. Kemudian pada saat itu Abdurrahman berkata dengan lembut dan halus berkata, tidaklah wahai saudaraku, terima kasih atas tawarannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun berkata, wahai saudara Sa'ad, di mana pasar? Kemudian Sa'ad pun menunjukkan dan berkata, ini pasar Bani Qainuqa, pasar terbesar kota Madinah pada saat itu. Maka Abdurrahman pun mulai berjualan di situ hingga Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya pada saat itu. Kemudian dibuatlah piagam Madinah pada saat itu. Setelah piagam Madinah tersebut, tak berapa lama kemudian terjadilah perang Badar. Perang Badar ini asal muasalnya untuk menyelamati kafilah Abu Sufyan bin Harb pada saat itu. Maka Abu Jahal dan 1.000 pasukannya pun pergi ke lembah Badar dan kaum muslimin pun membawa dengan 313 orang pada saat itu. Mereka pun bertemu di lembah Badar. Setelah bertemu di lembah Badar, pada saat itu kaum Quraisy ini pun berperang dengan kaum muslimin. Maka pada saat itu majulah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah dan Saidah bin Rabi'ah. Semuanya ini adalah keluarga Hind binti Utbah, yaitu adalah ayahnya, kakaknya, kemudian pamannya. Kemudian pada saat itu dilawan pada saat itu kaum muslimin pun pada saat itu yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah dipasangkan dengan Utbah, Ali
Ali dipasangkan dengan Al-Walid, kemudian Hamzah dipasangi oleh Saibah. Hamzah dan Ali berhasil membunuh Walid dan Saibah, tapi Ubaidah kewalahan membunuh Utbah. Maka saat itu Hamzah pun dan Ali membantu, kemudian Hamzah pun memenggal kepala Utbah bin Rabi'ah. Kemudian pada saat itu Ubaidah bin Al-Harith ini berdarah, kemudian tak lama dari situ dari badan dia pun meninggal dunia. Kemudian terjadilah pada saat itu perang Badar pada saat itu. Setelah perang Badar ini dihadiri oleh malaikat pada saat itu, banyaklah pemimpin kaum Quraisy yang terbunuh pada saat itu. Setelah membunuh, ternyata kaum muslimin menang pada saat itu, yang melawannya paling banyak pada saat itu dan mendapatkan banyak tawanan. Setelah perang Badar ini, setelah itu pada saat itu terjadilah perang Uhud pada saat itu. Perang Uhud ini atas balas dendam atas kematian pemimpin Quraisy pada saat itu. Kaum muslimin terkalah dan pada saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib pun pada saat itu meninggal pada saat itu ditopah oleh Wahsy bin Harb suruhan Hindun bin Utbah. Hindun binti Utbah pun merobek badan Hamzah dan mengambil jantungnya untuk dimakan. Tapi Hindun binti Utbah tidak bisa menelan makanan tersebut. Dia terasa hambar. Kemudian terjadilah perang Khandaq, yaitu perang untuk memusuhi Nabi Muhammad pada saat itu. Maka perang Khandaq berarti perang Farid. Pada saat itu salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, kalau kami mau berperang pada saat itu di Persia, kami akan membuat parit di depan kota kami untuk melindungi." Maka dibuatlah parit pada saat itu yang besar, tidak bisa dilampaui kuda pada saat itu. Datanglah kaum Quraisy musyrikin dengan kekuatan 10.000 pasukan. Kemudian orang-orang ini pun terkejut melihat parit yang besar tersebut. Kemudian mereka pun melompati parit tersebut. Ternyata mereka terjatuh. Kemudian jatuhlah kuda mereka. Kemudian banyak yang meninggal. Maka pada situ banyaklah perang ini, makanya perang Khandaq dan disebut perang Ahzab pada saat itu. Maka pada saat itu adalah yang berhasil melewati parit tersebut adalah Amr bin Abdul Wud, Hubayb bin Abi Wahab, Hajar bin Al-Khattab, dan pada saat itu bernama Naufal bin Abdullah. Kemudian berhasil orang ini melewati parit tersebut. Dan pada saat itu Amr bin Abdul Wud, orang yang paling kejam pada saat itu, kesatria Quraisy menantang kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, manakah jagoan kalian? Saya mau berperang dengannya. Pada saat itu Ali berkata, saya ya Rasulullah. Ali pun berkata, pada saat Rasulullah pun berkata pada saat itu, tidak ya Ali, duduklah. Maka pada saat itu Amr bin Abdul Wud pun mengulang sampai 3 kali. Setelah itu kemudian Amr bin Abdul Wud pun berkata lagi. Setelah itu Nabi Muhammad pun berkata, tegaklah. Ali pun berkata, saya ya Rasulullah. Ya, pergilah Ali. Maka pada saat itu Nabi Muhammad pun memakaikan saubatnya dan berdoa pada saat itu. Ali bin Abu Thalib dan Amr bin Abdul Wud pun berperang pada saat itu, sampailah pada saat itu debu berterbangan sampai orang tidak bisa melihat sampai dahsyatnya perang itu. Ternyata pada situ Amr bin Abdul Wud pun meninggal dunia pada saat itu. Maka 3 orang ini pun lari pada saat itu. Tinggallah Naufal bin Abdullah yang pada saat itu termasuk ke dalam parit. Kemudian Naufal dibunuh oleh Zubair bin Awam. Kemudian setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah pada saat itu Nabi Muhammad dengan sahabatnya 1.400 orang pergi ke Madinah, ke Mekah untuk berhaji pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad pun pada saat itu dicegat oleh Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pun melewati rute laut pada saat itu, maka dan berhenti di daerah bernama Hudaybiyah. Kemudian terjadilah pada saat itu perjanjian Hudaybiyah oleh Suhail bin Amr, yaitu orang Quraisy pada saat itu. Perjanjian ini adalah bahu besok untuk berhaji pada situ dan menetap hanya 3 hari. Kemudian pada saat itu misalnya kaum musyrikin mau masuk Islam ke Madinah tidak boleh, tetapi kaum musyrikin pada saat itu kaum muslimin di Madinah mau murtad pada situ pindah agama, maka diperbolehkan pada saat itu. Tapi yang kedua ini gagal pada saat itu. Dan pada yang ketiga adalah
selama 10 tahun. Kemudian setelah itu pun perjanjian ini batal karena pada saat itu suku Khuza'ah perlindungan Nabi Muhammad dan suku Bakar perlindungan Quraisy ini berbalah pada saat itu, berperang pada saat itu daerah sampai menewaskan 20 orang pada saat itu. Amr bin Salim Al-Khuzai pun pergi ke Madinah untuk minta tolong pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyiapkan pada saat itu sampai 10.000 pasukan. Mereka pun memasuki Mekah dari berbagai arah pada situ dan menghancurkan berhala-berhala. Sekitar 360 berhala berada di sekitar Ka'bah, yaitu berhala terbesarnya adalah berhala Hubal, Manat, Al-Lata, dan Al-Uzza. Pada saat itu setelah menghancurkan semuanya, Nabi Muhammad pun mengatakannya dan berkata, kemudian dia berkata telah hilanglah kebatilan dan telah masuklah Islam pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh Khalid bin Walid untuk pergi ke Nakhla untuk menghancurkan Al-Uzza dan Al-Uzza. Kemudian Khalid ini pun pergi ke Nakhla dan menghancurkan berhala Al-Uzza. Ternyata berhala Al-Uzza adalah pohon salam yang besar. Kemudian ditebang. Setelah itu Khalid pun pergi. Setelah itu Khalid pun berkata, sudah ya Rasulullah, belum, pergi lagi ke Nakhla. Maka pada saat itu Khalid bin Walid pun pergi ke Nakhla. Pada saat itu ternyata di Nakhla itu terdapat gunung. Pada saat itu ada perempuan Habasyah pada saat itu yang memulai rambutnya sambil pada saat itu menakutkan debu di kepalanya. Maka Khalid pun langsung memegangnya dan meninggal. Maka kemudian Khalid ini pergi ke Makkah dan Rasulullah berkata, Khalid berkata, sudah ya Rasulullah. Nabi Muhammad berkata, itulah baru Al-Uzza. Setelah itu terjadilah pada saat itu setelah masuk Islamnya semua orang-orang Makkah kecuali Hubayy bin Abi Wahab pada saat itu karena melahirkan diri pada saat itu ke daerah Yaman dan meninggal di sana sebagai kafir pada saat itu. Maka setelah itu terjadilah haji wada, haji perpisahan. Setelah haji wada ini maka Nabi Muhammad pun sudah mengalami sakit-sakitan pada saat itu. Maka Nabi Muhammad pun meninggal pada saat itu tanggal 4 Juni 532 Masehi dikenakan 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Wassalam. Kemudian setelah itu kepemimpinan diserahkan oleh pada saat itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan dilanjutkan sampai sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan guru saya Ustaz Sujarwo dan semua yang hadir, para masyayikh, tuan-tuan guru dan para pengurus masjid, Bapak Imam, Khotib Bilal, para ustaz-ustazah, Bapak Ketua RT dan semua pengurus masjid di lingkungan Masjid Baitur Rahman yang hadir, dan para tamu undangan, Bapak Ibu, dan yang kami banggakan, sangat bangga ananda kami yang menyampaikan sirah an-nabawiyah. Masya Allah, mudah-mudahan saya doakan beliau menjadi ahli sejarah dan mencintai baginda dan dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak kita semua tadi yang bersolawat membaca Asmaul Husna, semuanya dengan semangat beliau. Itu generasi-generasi kita nantinya, dan nanti akan bisa menjadikan kampung ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tuh bingung nggak cerita sejarah malah dicerita galau. Allah karim. Jadi kita malam ini sedikit menceritakan bagaimana cintanya Nabi kita kepada kita semua umat. Suatu hari Nabi duduk-duduk di tengah sahabat. Maka Nabi bertanya kepada sebahagian sahabat, tahukah kalian siapa orang yang dimuliakan Allah? Maka ada salah seorang sahabat menjawab, mereka para malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau
malaikat mereka semua bertasbih kepada Allah, dekat dengan Allah, pantas mereka dimuliakan. Siapa lagi kata Rasulullah? Kalau begitu berarti seluruh nabi-nabi. Kalau nabi kata Rasulullah wajar dicintai karena nabi utusan Allah. Pastinya kalau Allah mengutus seseorang tentunya dimuliakan. Kemudian salah satu sahabat mengangkat tangannya Rasul, kalau begitu kami sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau kalian sahabat yang membantu perjuangan peperangan tadi diceritakan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, banyak perang-perang. Itu belum lengkap semua, kalau lengkap sampai jam 5 subuh belum selesai. Masya Allah, itu diringkas-ringkas tadi, bertahap terus bertahap sampai wafat Rasulullah. Wajar kalian dimuliakan, tapi ada orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Maka semua sahabat terdiam. Rasul menjawab, mereka adalah umat setelah kalian. Mereka tidak pernah jumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku dan mereka rindu kepadaku. Saksikan wahai sahabatku, aku rindu kepada mereka. Siapa itu? Kita semuanya. Alhamdulillah. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah bagi orang yang melihatku dan mereka beriman kepadaku. Tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Tapi lebih beruntung lagi. Siapa dia? Orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Kita semua Bapak Ibu dicintai Nabi. Nabi ini cintanya tidak kepalang tanggung. Salah satu ayat menunjukkan Nabi itu cinta pada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaihi bil mu'minina raufur rahim. Laqad sungguh ja'akum telah datang untuk kalian rasul, seorang rasul min anfusikum dari jenis kalian, maksudnya dari jenis manusia, dari kelompok kita. Azizun alaih, merasa berat bagi dirinya, ma'anittum, sesuatu yang menjadi beban kalian. Maksudnya Bapak Ibu, Nabi ini paling risau, paling sedih kalau nengok umatnya banyak dosa. Padahal Nabi bukan pendosa. Nabi tidak ada dosa, tapi Nabi rasanya risau kalau ada umat berdosa. Maka pantas Nabi duduk-duduk di depan sahabat berkata, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian dan matiku pun baik untuk kalian, kata Rasulullah. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kalau aku hidup kalian bisa bersamaku, bertanya, berdampingan denganku. Siapapun yang menyerang kalian, aku yang paling garda terdepan untuk membela kalian. Tapi ketika aku mati nanti, itu pun baik untuk kalian. Apa kebaikannya? Inna a'malakum tu'radu alayya. Semua amal perbuatan kalian seketika aku mati nanti, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku. In kana khairan bika, itu perbuatan kalian baik, hamidullah ta'ala, aku bersyukur kepada Allah. Jadi malam ini Bu masih hidup. Jadi malam nih kita kan dengerin ceramah, dengerin sholawat, dengerin sirah nabawiyah. Ini perbuatan baik dilapor sama Nabi Muhammad. Kata malaikat Nabi Muhammad, nih ada sekelompok manusia di Jambi, di Masjid Baitur Rahman. Di situ lagi ngumpul-ngumpul dengerin ceramah, dengerin pengajian. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, bersyukur Nabi. Nabi senang malam ini Bapak Ibu. Nabi sangat senang malam ini lihat kita semuanya, dari anak kecil sampai orang tua. Malam ini dibeberkan cerita kepada Rasulullah. Rasul senang. Wa in kana ghairu zalik,
Tetapi kalau tidak demikian, maksudnya apa? Kalau ada umatnya yang satu sedang berjudi, yang satu sedang berzina, yang satu sedang mabuk-mabukan, dilapor sama Nabi, ya Rasul, tuh umatmu lagi judi, tuh umatmu lagi nonggit mabuk, ya. Tuh umatmu lagi berzina. Apa kata Rasulullah? Rasul berkata, istaghfirtu lahum, aku akan mintakan ampun atas dosa mereka. Aku udah kurang baik Nabi kita, Bapak Ibu. Masya Allah. Itu Nabi kita. Belum orang-orang hebat yang kita kenal, guru-guru kita. Kalau guru-guru kita sudah meninggal, orang tua kita, orang soleh sudah meninggal, semua perbuatan kita dilihatkan. Kalau dia lihat, istabshiru, mereka berbahagia. Kalau tidak, maka dia berdoa, Rabbana la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Rabb, jangan kau matikan dahulu mereka sampai kau beri hidayah pada mereka sebagaimana engkau beri hidayah pada kami. Makanya beruntung Bapak Ibu punya kawan orang soleh, apalagi namanya soleh sekaligus, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi sayang dengan anak-anak. Kalau Hasan Husain, Nabi lagi sholat, naik ke punggung Nabi, Nabi tahan sujud lama. Sujud Nabi lama. Sahabat bingung, apakah ada perubahan dengan sholat kita? Ataukah Nabi lupa? Ataukah Nabi wafat? Maka setelah sholat Rasul ditanya, Rasul jawab, waktu aku mau bangkit dari sujud, Hasan dan Husain naik ke punggungku gantian, maka aku tidak mau mengganggu kesenangan mereka. Maka Bapak Ibu, kalau ada anak-anak di masjid ribut wajar. Kalau anak-anak ribut kalau emak-emak ribut tidak wajar. Ya, kalau anak-anak ribut yang penting hatinya mau ke masjid, cuma diatur saja. Tadi pengaturan luar biasa. Ustaz Sujarwo mengatur bagaimana caranya anak-anak tampil, bagaimana anak-anak nanti susunannya. Bayangkan anak-anak di tengah dilingkup oleh Bapak Ibu semua, dan gerak dia. Ini salah satu strategi bagaimana dakwah akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa tanda Nabi cinta pada anak-anak? Suatu hari ada nama sahabat Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini duduk di samping sahabat. Rasulullah SAW memperhatikan Abdullah bin Mughaffal, wajahnya murung. Bu, murung, tahu murung? Wajahnya sedih. Nah, kayak ibu-ibu sedih kalau lagi tidak dikasih duit sama bapaknya, ya. Sedihnya ibu-ibu waktu itu dilihat, sedihnya Abdullah bin Mughaffal dilihat oleh Rasulullah. Maka selesai sahabat bubar, Abdullah bin Mughaffal tetap di tempat. Didatangi Rasulullah. Abdullah, iya ya Rasul, saya lihat dari tadi wajahmu murung. Iya ya Rasulullah. Apa masalah? Aku sedih ya Rasul. Sedih kenapa? Aku teringat masa lalu. Apa masa lalu? Aku tidak sanggup menceritakan. Kenapa? Sungguh tidak beradabnya aku terhadap Allah dan terhadap keluarga. Ceritakan. Sebelum Islam didatangkan ya Rasulullah, dahulu itu Bapak Ibu namanya jahiliyah. Jahiliyah ini beda dengan ahmak. Jahil, ahmak, sama-sama bodoh artinya. Kalau ahmak itu sesuatu bodoh, sesuatu yang tidak mungkin dibilang mungkin, itu ahmak namanya, bodoh. Tapi kalau jahil dalam kriteria bahasa Arab, retorika bahasa Arab atau qaidahnya, jahil itu memang tidak tahu bedain yang baik sama yang jelek. Itu jahil. Jahilnya orang jahiliyah sebelum Nabi diutus, pertama, perempuan kalau mau kawin cukup pasang bendera. Satu pasang bendera depan rumah, nanti 10 laki-laki bergilir. Setelah 10 diangkat bendera. Tunggu 9 bulan ke depan, setelah lahir 10 orang tadi dijejer. Anaknya mirip siapa? Dialah bapaknya. Kasihannya yang mirip dulu Pak, ya kan? Masya Allah. Itu jahiliyahnya. Anak perempuan lahir membawa sial dibunuh, termasuk Abdullah bin Mughaffal.
Ya Rasul, saat itu istriku hamil 9 bulan. Aku kerja di luar kota. 5 tahun aku tidak pulang. Aku berharap yang lahir adalah laki-laki. Dulu udah pakai handphone, kalau ada handphone enak WA-an. Anak itu lahir apa? Kan enak. Tidak tahu. Saat ia balik menemui istrinya, ternyata ya Rasulullah, anakku perempuan. Sekampung nemuin saya. Wahai Abdullah, 5 tahun kami menunggumu. Sekarang kau lakukan. Kalau anakmu tidak kau bunuh, membawa kecelakaan pada kampung kita dan membawa kesialan pada keluargamu. Sekarang lakukanlah. Didosak-desak orang kampung, akhirnya Abdullah bin Muwaffal bilang sama istrinya, Bu, mandikan anak kita. Istrinya udah memandiin Pak, tidak tega, tidak mau Pak. Istrinya masuk kamar, Abdullah bin Muwaffal yang memandikan. Sambil dimandikan, anaknya menyentuh wajah Abdullah bin Muwaffal. Netes air mata Abdullah bin Muwaffal. Tidak sanggup rasanya ya Rasulullah, karena aku cinta pada anakku tersebut. Tapi karena dorongan masyarakat, akhirnya aku tarik dia, aku bawa. Setelah dipakaikan pakaian rapi, disisir rambutnya, kemudian dibawa dia ke tempat pembuangan anak dari jurang atas sampai ke bawah. Di tengah perjalanan, angin kencang, debu berterbangan. Saat itu tangan ayahnya Abdullah bin Muwaffal ditarik oleh anaknya. Ayah, stop, berhenti sebentar ayah. Kenapa? Aku ingin membersihkan wajah ayah dari debu. Saat anaknya membersihkan wajah ayahnya dari debu, Abdullah bin Muwaffal tambah nangis, tambah gemetar hati. Rasa ingin pulang, tapi tidak sanggup. Maka ia tutup mata, dia tutup telinga, diambil anaknya dengan memejamkan mata. Dia lempar anaknya dari atas bukit menuju jurang. Saat jatuh anak dia berkata, apa kata anaknya Bapak Ibu? Engkau ayah telah menyia-nyiakan amanah Allah. Lambat laun suara itu menghilang. Ya Rasul, terpukul hatiku saat ini. Tak sadar Abdullah bin Muwaffal cerita, Rasul pun nunduk, ternyata Rasul pun nangis. Apa kata Rasulullah saat bangkit? Wahai Abdullah bin Muwaffal, lau kuntu nabiyyan fitilka zaman la dafa'tu angka. Andai aku jadi nabi sudah saat itu, maka engkau pun akan kulempar sebagaimana kau lempar anak gadismu. Ketahui wahai Abdullah bin Muwaffal, perempuan dimuliakan oleh Allah sebagaimana laki-laki yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu dicintai Nabi. Walaupun suami ibu tidak cinta sama ibu, tapi Nabi cinta sama ibu. Catat dalam hati ibu, ya Bu. Tapi Rasul berpesan, jadilah istri yang soleh, solehah. Bagaimana jadi istri solehah, Ustaz? Taat pada suami, berdandan untuk suami, sholat bagusin, puasa bayarin, utangnya dibayar-bayar atau semuanya. Jaga diri saat suami pergi. Maka ibu jadi istri solehah. Tak perlu menuntut suami jadi soleh. Yang penting tuntut diri ibu-ibu jadi solehah. Maka ibu menjadi pemimpin ibu-ibu ahli surga. Amin ya Rabbal. Ini saya kenal ibu-ibu dulu Pak, ya Pak ya. Bu, ibu kenal sama Asia. Asia itu istri Fir'aun, suaminya Fir'aun, ngaku raja, ngaku Tuhan. Tapi hebatnya Fir'aun dibuat Allah gak pernah sakit sedikit pun, walaupun cuma sakit gatal-gatal atau paru, gak pernah dirasakan Fir'aun. Seumur hidup gak pernah sakit. Jadi kita yang pernah sakit ini bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah. Ibu mau sehat terus, apa ada sakitnya ada sehat? Kalau mau sehat terus nanti keturunan Fir'aun. Tidak pernah sakit. Fir'aun itu suami Asia. Asia taat, Asia jadi istri solehah walaupun suaminya Fir'aun. Suatu malam Asia sholat dicariin sama Fir'aun. Mana nih Asia? Saat ketemu Asia dalam kamar lagi sholat, Fir'aun stop, dibukanya diintipnya. Tidak jadi dia marah, ditunggunya sholat selesai. Sholat sudah selesai Asia doa kepada Allah, ya Allah beri hidayah suamiku Fir'aun, masukkan ia ke dalam agamamu ya Allah. Fir'aun terkejut saat itu, mulai redah dan jadi marah. Tapi disambung lagi doa sama Asia, kalau tidak mau juga masuk Islam ya Allah, cabut belah nyawanya ya Allah. Marah Fir'aun.
ditebanting pintunya, dijambak rambut Asia, kemudian dihujam dengan paku, kemudian matilah Asia saat itu. Tapi matinya Asia bisa menjadi pemimpin ibu ahli surga. Bagaimana sabarnya Asia menghadapi suaminya, seorang Fir'aun. Suami ibu kan gak kayak Fir'aunnya kan. Masya Allah. Jadi bu, yuk, ini pembelaan Nabi, kecintaan Nabi kepada ibu-ibu kaum perempuan. Bahkan tadi diceritain tadi itu, ibu susuan kedua Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Allah panjangkan umur Halimatus Sa'diyah. Dia berada di kota Taif. Saya terbayang tadi anak kita dari cerita dari sejarah nih, kalau dia ini sampai ke sana ke Mekah, nengok sejarah-sejarah mungkin kebingung-bingung dia. Sampai ke Taif, sampai ke semua tempat. Kan lokasi luar biasa semua. Mudah-mudahan beliau sampai juga nanti di sana ya. Nah jadi Bapak Ibu, di kota Taif itu ada seorang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi, dipanjangkan umur oleh Allah. Ketemu Nabi dengan ibu Halimatus Sa'diyah saat itu dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Saking Nabi cinta kepada Halimatus Sa'diyah, Nabi cinta pada ibu-ibu tua. Masya Allah. Dan ibu-ibu yang saya muliakan dan bapak-bapak saya hormati, ketika Nabi cinta kepada kita, apa haknya Nabi untuk kita? Apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian semua wahai umatku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Satu, hak Nabi, saking cintanya Nabi kepada kita Bapak Ibu, hak Nabi satu, kita harus ikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Di kampung ini ada sunnah yang mungkin tak dihidupkan, maka dia berarti mencintaiku. Kalau dia mencintaiku berarti bersamaku di dalam surga. Jadi ibu bapak, ada satu sunnah di kampung gak hidup. Contoh, sholat berjamaah. Ada satu masjid Ustaz, sholat berjamaahnya gak jalan. Siapa yang berani menghidupi sholat berjamaah di situ, maka dia siap bersama Nabi bergandengan nanti dalam surga. Satu sunnah, belum sunnah-sunnah yang lain. Apa sunnah Nabi yang lain? Misalnya silaturahmi. Kalau Nabi dulu sering bersilaturahmi, ada yang sakit dijenguk. Zaman sekarang nggak peduli lagi Pak Ustaz. Nah sakit, nah nunggin, tetangga nggak peduli lagi Pak Ustaz. Mulai kita jalani sunnah, kasih nasihat. Yuk, kalau ada tetangga kita jenguk. Jangan putusin silaturahmi. Ay, aku udah ngambil masalah Pak Ustaz. Nyonyolah, awak-awak lah, lantaklah, dak berteguran. Ada lah kayak gitu Bu? Masya Allah Pak, kadang-kadang kita tidak sanggup nih warga. Zaman dulu tuh jangankan silaturahmi, ada nak pengantin be sebulan sebelumnya lah sudah ngumpul di rumah acara. Ada yang bawa paku, batu, ada yang bawa minyak, ya Bu ya Pak ya, batu sampai segala macam, kompaknya luar biasa. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi kita temui seperti itu, sulit. Jadi kekompakan kurang. Akhirnya apa? Pecah silaturahmi. Bapak Ibu, sunnah Nabi satu hilang, yuk kita gabungkan lagi silaturahmi. Alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman ini silaturahmi berjalan. Ya, kalau tidak berjalan hati-hati Bapak Ibu, bukan ancaman. Orang yang memutuskan silaturahmi maka siap akan disiksa oleh Allah dalam kubur. Suatu hari dalam riwayat ada orang kaya berangkat haji, bawa duit 1.000 dinar. 1.000 dinar ini nilainya 1.700.000.000. Pergi haji dewean, pas lagi pakai ihram besok nak wukuf tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah, bingung bawa duit. Akhirnya nanya lah orang kampung Mekah, Pak di mana lah kira-kira orang yang dipercaya? Ngapa Pak? Saya nanti duit, saya ini besok wukuf, bawa duit payah. Bu, kalau bapak nih Pak pakai ihram kan cuma 2 helai itulah. Ihram bawah, ihram atas, ya kan? Daleman tak ada tuh. Makanya Ibu kalau umroh haji sama bapak lagi pakai ihram jangan dekat-dekat, tak ada daleman tuh bahaya. Saat itu bingung nak bawa duit,
Oh ada Pak, siapa? Tuh Fulan bin Fulan, beliau ahli ibadah, orangnya soleh, dapat dipercaya. Pergilah Pak, bertemulah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya nak berangkat haji besok. Terus saya mau nitip uang boleh? Oh boleh. Bapak percaya sama saya? Percaya Pak. Orang kampung bilang Bapak ahli ibadah. Oh iya, silakan. Titip duit, pergilah Bapak tadi berangkat haji. Wukuf 9 Arafah. Besok mabit Musdalifah ambil batu, kemudian lontar jumroh. Setelah selesai bolak-balik lontar jumroh, kemudian dia selesaikan hajinya. Baliklah dia nak ngambil duit rencana titipan tadi. Ketok pintu rumah, yang buka adalah istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istri. Ada apa Pak? Ada Bapak Bu? Oh Pak, mohon maaf, Bapak 2 hari yang lalu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan masalah meninggalnya, duitnya macam mana? Akhirnya kita tanya, Bu, ada tak Bapak titip pesan? Saya titip duit kemarin. Tak ada Pak. Tolong Bu periksa kamar tak nanti, periksa bolak-balik kasur tak nanti, periksa di atas lipatan baju tak nanti. Biasanya Pak ibu-ibu nyimpan duit di bawah lipatan, nah, dicari juga tak ada. Habis di kamar di ruang tengah dalam. Akhirnya bingung Bapak tadi, orang kaya tadi lapor kepada orang pintar, seorang masyayikh, Syekh, tuan guru, ada Pak, saya mau lapor masalah. Ya, masalahnya apa? Orangnya meninggal, duit saya tidak tahu kemana. Oh, kalau begitu nanti malam kau pergi ke sumur Zam-Zam. Nanti di sana kau panggil dia. Dalam hati orang kaya tadi, saya nanya ke sini, nanya duit, bukan nanya sumur. Dalam hatinya. Tapi karena ini kata-kata guru, dia ikutin saja. Ikut berangkatlah malam, pergi ke sumur Zam-Zam, diprek pakai namanya Fulan bin Fulan. Tidak ada jawaban. Fulan bin Fulan, tidak ada juga jawaban. Fulan bin Fulan, tidak ada jawaban. Akhirnya kecewa, balik lapor lagi ke guru tadi. Guru, ada apa? Tidak ada jawaban guru. Apa kata gurunya tadi Bapak Ibu? Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Kenapa guru? Kalau begitu kau harus pergi ke negeri Yaman. Di sana ada negeri kota namanya Hadramaut. Di situ ada sumur namanya Barhut. Panggil di sana. Guru, sebentar dulu guru. Saya nak ngelurusin guru. Saya ini nak nyari duit, bukan nyari sumur. Dari kemarin sumur sini, sumur situ. Gurunya marah Bapak Ibu. Tegas gurunya berkata, ingatkah engkau ketika Nabi bersabda, sumur Zam-Zam itu tembus sampai ke dalam surga, sumur Barhut tembus sampai ke dalam neraka. Kenapa orang kalau berdoa, Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah, jadikan kuburnya ini sebagai taman daripada taman-taman surga. Dan Rasul katakan air Zam-Zam itu sumbernya daripada air telaga Kausar, surganya Allah. Cuman sekarang tidak bisa lagi ditengok Bapak Ibu. Ya, sumur Barhut juga tidak bisa. Kalau sumur Zam-Zam sudah jadi lantai tawaf. Nah kemudian dia pergilah ke Yaman sampai ke Hadramaut, ketemu sumur Barhut, baru 1 kali panggil, Fulan bin Fulan, labbaik, ada apa Pak? Nah, ada Bapak ya. Pak, yo, duit saya taruh di mana? Kata Bapak tadi, duitmu aku taruh di bawah tangga 1 galian di ujungnya. Jadi ditanamnya Bapak Ibu. Wajar serumah dah ketik itu. Oh terima kasih Pak. Iya. Sebelum saya nak balik saya nak nanya, Bapak ngapain di situ? Apa kata Bapak tuh Bapak Ibu? Sungguh saya telah disiksa oleh Allah. Ada apa? Gara-gara aku memutuskan hubungan silaturahmi adik perempuan sepupuku. Balik Bapak tadi menurut, Bu, besok pagi teguran lah, ya. Bahaya oleh teguran. Itu gara-gara memutuskan hubungan silaturahmi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasul datang bukan memecah. Bayangkan kalau Rasul memecah di kota Taif, lempar batu sampai berdarah, malaikat turun menawarkan, wahai Muhammad, biar ku doa kepada Allah, biar ku hajar, biar ku gabungkan gunung satu dengan gunung yang lain yang pecah kota Taif hancur. Apa kata Rasulullah? Jangan.
Aku berharap dari tulang sulbinya akan muncul generasi-generasi Islam. Demi Allah Bapak Ibu, sampai hari ini Toib 100% Islam. Saya baru kemarin terakhir di sana. Yang ketiga, yang kedua, Allah lupusnya. Masya Allah, luar biasa suburnya kota Toib karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalaulah Nabi cinta kepada kita demikian, bagaimana haknya kita penuhi? Satu, ikuti sunnahnya. Bagaimana sunnah yang kita bisa ikuti? Dari yang terkecil, sunnah yang mungkin dari masuk rumah ada sunnah, masuk WC ada doa, mau makan ada doa, mohon maaf sampai mau cebok pun ada doanya. Tapi ada kaitan akhlakul karimah dalam doa-doa. Satu doa cermin, dua doa cebok. Itu doa masalah akhlak. Doa cermin, siapa yang hafal? Adik-adik. Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu doa makan. Doa cermin itu Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Rabb, sebagaimana kau baguskan bentuk tubuhku, fahassin khuluqi, baguskan akhlak. Zaman sekarang akhlak bahaya Ibu, ya. Terus doa cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan bentengi kemaluanku dari zina. Fawahis itu zina maksudnya. Jadi Bapak Ibu, ini doa supaya akhlak anak keturunan kita bagus. Yang kedua, tidak ada generasi zina. Zina ini bahaya luar biasa. Zaman dulu Bapak Ibu mohon maaf, zaman dulu tidak berani pacaran, tahu-tahu dijodohi. Dulu. Maju zaman sudah kerja baru berani pacaran. Maju zaman lagi kuliah sudah berani pacaran. Maju zaman lagi SMA berani pacaran. Maju lagi SMP berani pacaran. Hari ini SD sudah berani manggil ayah bunda. Di mana akhlaknya kalau tidak kita didik dari sekarang? Gak tahu besok Bapak Ibu TK. Aku lagi bayi digendong sudah. Masya Allah, na'udzubillah min. Maka jangan sampai mengikuti seperti itu. Yuk kita doa, ya Allah, baguskan akhlak kami, akhlak istri, akhlak anak, sebagaimana kau berikan akhlak itu kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Dan yang kedua, kalau lihat sunnah Nabi yang kita kerjakan adalah tegakkan majelis ilmu. Saya senang sekali dari Ustaz Sujarwo ngomong masjidnya ada pengajian rutin malam Rabu, Ustaz. Ini jangan anggap enteng, bapak-bapak ngaji, ibu-ibu ngaji, anak-anak ngaji, siap. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Penduduk Korea ini, kampung ini penduduknya semuanya beriman bertakwa dengan cara ikut pengajian, bapaknya, ibunya pengajian, anaknya ikut belajar ngaji. Siap yang turun dari langit berkah, yang keluar dari bumi berkah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya dijalani insyaallah. Anak-anak ngaji, ibu-ibu ngaji, tahu agama. Kalau lebih bagus lagi disusunnya. Malam Rabu pertama fikih tentang sholat, cebok kayak mano, jangan sampai percik air gak sah kaget untuk sholat. Mulai dari air najis sampai sholat, masya Allah, bagus pelajaran. Malam Rabu kedua tauhid, kayak mana keyakinan hati kita semua itu datang dari Allah. Semua itu Allah yang menggerakkan. Semua itu Allah yang menyifati. Kalau tauhidnya kuat, tidak pernah marah, pasti tidak marah. Karena selain Allah itu cuma perantara. Contoh ilmu tauhid. Bu, ada ibu si A kirim surat kepada ibu. Ibu si A kirim surat, dititip sama Pak Pos. Pak Pos, tolong sampai ibu itu. Nah, bawalah Pak Pos tadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ada surat dari ibu si A. Ibu bukalah surat tadi. Sekali buka tulisannya besar, ibu jelek. Marahnya bukan main. Ibu marahnya
sama tukang pos atau sama ibu si A yang mirip Ustaz. Tukang pos sudah ada jadi masalah, dia cuma perantara. Sebaliknya, saya dapat kiriman dari Ustadz Sujarwo, paket satu kotak, diantar sama kurir. Apa namanya sekarang nih, kurir banyak, Ado Ninja, Ado inilah semuanya. Datanglah, Assalamualaikum Ustadz Suryadi, salam, ada paket dari Ustadz Sujarwo satu kotak. Oh terima kasih Pak Kurir, kurir tukang antar paket. Saya buka kotak itu, sekali saya buka duit 1 miliar. Apakah saya terima kasih sama kurir? Gak peduli kurir cuma ngantar, dia beda tahu duit, isinya duit. Saya terima kasih pada Pak Sujarwo. Bapak Ibu, kita kalau dapat rezeki itu sungguh dari Allah. Selain Allah, kerja, dagang, usaha, apalagi jualan, jadi PNS, jadi guru, itu cuman perantara. Jadi terima kasihnya kepada Allah. Dapat musibah, sakit, balik dari sini sakit. Saat sakit ibu berpikir, bapak berpikir, Pak, sakit itu dari Allah, jangan nyalahin perantara. Inilah Pak Ustaz, aku sakit perut, ngaku malam tadi itu makan jeruk banyaknya, sepiring dia dewean, misalnya, jangan nyalahi jeruk. Jeruk itu perantara, ya kan? Jeruk itu perantara. Berarti nyalahin Allah Ustaz, tidak pantas nyalahin Allah. Jadi itu teguran dari Allah. Maka makan jeruk bagi-bagi. Nah itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu itu tauhid, itu belajar tauhid. Malam Rabu ketika belajar tasawuf. Bagaimana membersihkan hati dengan zikir. Pagi zikirnya ini, sholawatnya ini. Bagaimana cara hatinya supaya bersih daripada penyakit-penyakit. Sekarang ini hati itu Bapak Ibu banyak ada bersih-bersihnya, termasuk yang ngomong. Mungkin paling banyak yang ngomong, ya. Saya ini paling kotor hati. Itu tuh kalau hati mau bagus Bapak Ibu, saya sering gambarkan. Kalau ini gelas diisi air penuh, misalnya diisi air nih, nah bukan air minum dah, mau contoh lah ya. Nah ini air ini banyak apa dikit dulu? Dikit. Air ini masuk tai cicak basah, najis apa tidak? Najis. Jadi kena tai cicak kecil, najis, buang. Ganti wadah yang besar dikit, baskom. Ukuran 2 meter kali 2 meter, dalam 2 meter. Masuk tai cicak, najis atau tidak? Tidak najis. Airnya banyak, lebih dari 2 pulang. 2 pulang itu sama dengan 216 atau 217 liter. Itu lebih tuh 2 meter, 2 meter, dalam 2 meter. Cuma cukup ambil tai cicaknya, buang, airnya bisa dipakai wudhu. Tapi kalau tadi nih, bak tadi nih dimasukin buntang tikus, najis apa? Najis. Berarti buntang tikus bisa najisin bak. Kita besarin lagi tempatnya. Sebesar lautan. Sungai Batanghari. Sungai Batanghari itu kalau termasuk tai cicak najis apa tidak? Masuk buntang tikus najis apa tidak? Sapi 10 ekor najis tidak? Dan najis. Kenapa? Karena seluas lautan. Maka kalau hati kita sebesar gelas, baru diejek dikit deh, sudah kotor hatinya. Besarkan hati sebesar lautan, disindir tidak marah, diejek tidak marah, dilempar tai tidak marah, ya kan? Nabi konsepnya gitu, itu Nabi konsepnya. Itu belajar tasawuf. Terakhir belajar tafsir. Kalau misalnya di sini jalan pengajiannya, bapak jalan, ibu jalan, anak-anak jalan, insya Allah semuanya akan menjadi barokah. Baldatun thayyibatun barakun. Tapi tidak berjalan, walaupun ahli ibadah, walaupun alim alimah, tapi silaturahmi pecah, jangan harap. Lihat kisah Sabah. Bapak Ibu buka ayat surat
dalam Al-Quran itu ada namanya surat Saba. Tuh, ngantuk bu? Ngantuk. Ini anak-anak yang ngantuk ya. Sedikit lagi. Di Quran itu ada surat namanya Saba, surat Saba. Surat itu pernah ditanya sahabat kepada Nabi, ya Rasul, ma huwa Saba? Saba itu apa ya Rasul? A'ardun aw imro'ah? Apakah nama satu kota atau nama perempuan? Karena berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Maka Rasul menjawab, laisa bi ardin wala imra'atin. Bukan nama satu kota, bukan nama perempuan. Bal huwa rajulun, tapi Saba itu satu orang laki-laki. Walada asyara, punya keturunan 10. Pataya minhum sittah, di negeri Yaman ada 6. Patasa'ama minhum arba'ah, di negeri Sam ada 4. Itu beranak pinak bergabung dalam satu tempat. Akhirnya jadilah kota itu disebut keturunan Saba. Kata Allah dalam Quran di surat Saba itu, Allah ceritakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jannatani ayyamini wa shimal. Kebun-kebun tumbuh dewe, buah tuh buah sendiri, tidak ada yang busuk karena tidak ada hama. Karena saking rukunnya 10 anak beranak keturunan Saba. Dulu buah tidak ada yang masem. Akhirnya fa'aradu, mereka saling berselisih. Akhirnya apa? Dimasukin hama, tikus masuk, ulat masuk, jentik-jentik masuk, virus masuk. Masih tidak berdamai juga. Akhirnya apa? Banjir bandang masuk. Masih tidak damai juga. Tenggelam kota Sabah. Orangnya mati galau. Sampai hari ini tidak ketemu lagi namanya Sabah, kecuali Tanjung Jabung Timur. Itu Sabah sini, Sabah Jambi ya. Kalau Sabah dalam Quran tidak ada lagi Bapak Ibu. Apakah kampung kita ini yang berkah karena kita sudah guyup pengajian jalan, orangnya soleh-solehah, anaknya keturunan siap akan terbit nanti dengan soleh-solehah? Ini kita rusak dengan pecah silaturahmi. Apakah kita akan menghancurkan kampung kita dengan pecah silaturahmi? Kalau tidak mau, jangan pecah silaturahmi. Yuk guyup Bapak Ibu, rajin ke masjid datang, pengajian datang, tidak mau datang jangan musuhi yang datang. Kun aliman, jadilah engkau orang yang ngajar. Kalau tidak, au muta'alliman, yang ikut belajar. Ngajar tidak bisa Ustaz, ngapa? Maco kitab itu tidak tahu Ustaz. Nah, berarti tidak usah ngajar. Jadilah pelajar, muta'alliman, ikut ngaji. Mau kemana Pak? Masjid Baitur Rahman, ngapa? Ngaji. Ikut mau ngajar tidak bisa, ngaji be, ikut ngaji. Au muhibban, ngajar tidak mau, ikut pengajian tidak mau, minimal tidak membenci, dia cinta. Aku senang nih mau pengajian di masjid Ustaz, aku beliin kue tiap pengajian. Wah hebat Bapak tuh, minum gue beli juga Ustaz. Apalagi itu Ustaznya, minumnya bertiga dia. Tidak ada pula contohnya, kalau ada contohnya enaknya. Ada misalnya kopi, misalnya di sini ada lagi sini minuman. Oh semua Bapak beliin, saya beliin. Bapak donaturnya, saya donaturnya. Bapak ikut ngaji. Itulah Ustaz, malas saya ngaji. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, dia tidak mau ngajar, tidak bisa belajar, tidak mau. Tapi dia donatur, dia senang dengan pengajian. Itu masuk golongan yang selamat. Walau takun robihan, jangan jadi yang keempat. Siapa dia? Ngajari dah, belajar dah, benci begawinya, maka dia dalam neraka. Gawinya usal usul, dimintain sumbangan, tidak ada mau. Nah itu dia, jangan usul dia. Nah jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hanya sekedar gambaran. Jadi bagaimana kita cinta kepada Nabi? Yuk kita ikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya berharap kita semuanya yang hadir, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan Nabi akan cinta kepada kita. Bayangkan Nabi Muhammad terakhir nantinya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ini sebagai penutup, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Yauma, hari kiamat nanti, yafirul mar'u, berlarinya seseorang, min akhi, dari saudara. Kakak susah, adik tidak ada peduli. Adik susah, kakak tidak peduli.
Pokoknya di padang mahsyarnya sibuknya bagaimana, tidak peduli. Nah ini panitia kalau ada lap nih airnya ngalir. Nah, tumpang apa? Sampai ada anak yang tidak peduli orang tuanya di padang mahsyar kehausan, susah. Bapaknya susah, anaknya malah berlari. Kenapa? Likul libli'in minhum yawma izin sa'nu nih, karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Datang rombongan minta bantu nabi-nabi. Wahai Adam, tolong bantu kami. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, 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 nafsi. Masing-masing. Tidak sanggup, aku sedang ngurusi diriku kepada Allah. Nabi Ibrahim itu juga jawabannya. Sampai terakhir hanya satu manusia yang mampu untuk membantu semua umat dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Siapa dia? Kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Saat itu Nabi berkata tasbih. Allah katakan irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala wahai Muhammad. Angkat kepala Muhammad. Sal tu'o, minta pasti diberi. Minta apa saja diberi. Ispa tusapa. Minta syafaat, berilah syafaat. Masya Allah. Kata Nabi ya Allah, umatku kehausan, kasih minum dari telagamu. Turun telaga kehausan, diminumi semua umat. Akhirnya sudah siap di sidang, dihisap, timbang, titian sirop, minum telaga. Titian sirop itu banyak yang gugur, jatuh ke neraka semua. Saat sudah jatuh ke neraka, sebagian masuk surga. Nabi senang melihat yang masuk surga, tapi tidak mau terhadap orang yang masuk neraka. Apa kata Nabi? Ya Rabb, la arto ahadun min ummati finnar. Aku tidak akan ridho satu saja umatku kalau ada dalam api neraka. Aku bela mati-matian, kata Rasulullah. Pada Rasulullah sujud, Rasul di hadapan Allah, tegak Muhammad, minta apa? Jangan sujud terus. Allah bilang, aku minta ya Allah, cabut orang yang dalam neraka umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Sibuk malaikat diberitahu, tarik semuanya. Laporan ya Rob, habis. Ya Rob, saya mau yang ada dalam hatinya iman sebesar biji jagung, lebih kecil lagi. Tarik semua malaikat, laporan malaikat sudah habis. Saya mau sebesar biji zarah. Ditarik razia neraka oleh malaikat, cabut semuanya, masuk ke dalam surga. Habis semua ya Allah, tidak ada lagi yang ada iman. Semua ada iman kalau dalam neraka. Habis kan? Tidak ada lagi imannya. Tapi apa kata Rasulullah Ibu? Belum cukup sujud lagi Rasulullah. Apalagi kata Allah bilang, apa lagi wahai kekasihku Muhammad? Semua sudah aku selamatkan. Apa kata Rasulullah? Aku mau ya Rasul. Di dalam neraka ada orang yang di hatinya pernah ngucapin sekali la ilaha illallah seumur hidup. Itu pelit manusianya. Itu pun lagi tahlilan diundang orang. La ilaha illallah, tidur dia sudah. Sholat tak pernah, ngaji tak pernah. Dijemput sama Rasulullah. Kalau begitu kau yang jemput ya Rasulullah, masuk Rasulullah, malaikat Malik bingung ngapu ya Rasul, kata aku salah alamat. Rasul masukkan kaki kiri padam api neraka semuanya. Rasul cari tengok rupa aduh dia ulah mutung parah. Berarti habis sudah. Ditarik Rasulullah masuk surga, ayo balik ke surga. Nol, tidak ada lagi umat Islam yang ada dalam neraka. Maka Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Suruh sholat tidak mau, suruh sembahyang, suruh puasa tidak mau, suruh masjid tidak mau, berarti tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.